Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Haji Gingen Gindalasari Dra MM selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Bank dan Keuangan Non-Bank serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi hari ini yaitu tentang dana pensiun. Saya, Afifah Adisa, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan seluruh anggota kelompok 7, yang dimana anggota kelompok bernama saya sendiri, Afifah Adisa, dengan NPM 1911289. Saya Rati Ramania dengan NPM 1911246. Perkenalkan, saya Desi Safitri, NPM saya 191120100. Perkenalkan, nama saya Aulia Nabila, NPM 1911277. Dan yang terakhir Rosa Marpaung dengan NPM 1911247. Selanjutnya, mari kita mulai membacakan materi kelompok kami. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun merupakan suatu hubungan badan hukum yang mengelola dan menjalankan manfaat pensiun, yang didirikan secara terpisah oleh perusahaan, dengan mencadangkan dana untuk mengelola dana pensiun guna menjamin kesinambungan penghasilan karyawan setelah purna karya. Pada prinsipnya, dana pensiun merupakan suatu alternatif untuk memberikan manfaat kepada karyawan untuk memperkecil dan mengurangi resiko-resiko yang bisa dihadapi di masa yang akan datang, seperti resiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau meninggal dunia. Resiko tersebut berpengaruh pada kelangsungan hidup mereka. Karena untuk mengatasi kemungkinan resiko tersebut diciptakan suatu usaha pencegahan antara lain dengan menyelenggarakan program pensiun atau pensiun plan. Yang bisa dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah. Tujuan dana pensiun. Tujuan penyelenggaraan program pensiun ditinjau kepentingan perusahaan atau pemberi kerja. Terdapat dua aspek, yaitu yang pertama aspek ekonomi dan yang kedua aspek sosial. Aspek ekonomis meliputi loyalitas dan kompetisi pasar tenaga kerja. Dengan diadakannya program dana pensiun, karyawan diharapkan mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap perusahaan, serta diharapkan perusahaan mempunyai daya saing dan nilai lebih dalam mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasar tenaga kerja. Sedangkan aspek sosial meliputi kewajiban moral, di mana perusahaan kewajiban moral untuk memberikan rasa aman, kenyamanan kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun atau purna karya. Selanjutnya yaitu tentang tugas dana pensiun. Tujuan penyelenggaraan program pensiun ditinjau dari kepentingan perusahaan atau pemberi kerja. Terdapat dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek ekonomis meliputi loyalitas dengan kompetisi pasar tenaga kerja. Tugas yang harus diemban dana pensiun adalah mengelola dan menginvestasikan dana yang dihimpun dari kontribusi yang dibayarkan oleh karyawan atau pemberi kerja. Tugas selanjutnya adalah membayarkan manfaat pensiun kepada karyawan di masa purna karyanya, dan pensiun bertanggung jawab kepada pemberi kerja melalui dengan pengawasan untuk pengelolaan dana yang dikumpulkan sehingga pada waktunya dapat mencukupi dalam pembayaran manfaat pensiun kepada para peserta. Investasi yang dilakukan oleh dana pensiun harus sesuai dengan kebijakan investasi dari pendiri dana pensiun dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 PMK 10 2008 yang mengatur tentang investasi dana pensiun. Baik, terima kasih untuk Risa. Menurut ahli, menurut Sisa Sudarmo 2013, apabila tinjauan kepentingan perusahaan atau pemberian kerja, tujuan penyelenggaraan dana pensiun memiliki dua aspek yang menguntungkan.
Pertama, aspek ekonomi, di mana loyalitas dan kompetensi pemasar tenaga kerja sangat berpengaruh. Dengan adanya program dana pensiun diharapkan karyawan mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap perusahaan. Serta perusahaan akan mempunyai daya saing dan nilai dalam mendapatkan karyawan berkualitas dan profesional di dalam dunia tenaga kerja. Yang kedua, aspek sosial perihal kewajiban moral, di mana perusahaan berkewajiban secara moral memberikan rasa aman terhadap seluruh karyawan terhadap keluarga pada saat purna karya. Menurut Mariono 2010 mengungkapkan bahwa sebuah dana pensiun sebuah dana hukum sesuai dengan Undang-Undang tahun 11 tahun 1992 mempunyai tugas dan fungsi mengelola serta menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sistem perdana program pensiun dilakukan dengan melakukan iuran dari anggota maupun dari pendiri. Yang kemungkinan investasi dalam beberapa instrumen investasi kemungkinan terbentuk dana yang cukup guna pembayaran manfaat pensiun kepada anggota. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia. Manfaat pensiun. Yang pertama, pensiun normal. Usia pensiun normal adalah usia paling rendah di mana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberian kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Usia pensiun normal tersebut biasanya ditentukan dalam suatu peraturan dana pensiun di mana karyawan berhak untuk pensiun penuh. Seringkali karyawan memohon pengajuan pensiun bukan pada rata-rata usia pensiun karyawan sesungguhnya. Yang kedua, pensiun dipercepat. Program pensiun biasanya mengizinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai pensiun normal. Ketentuan pensiun dipercepat ini biasanya telah diatur dalam peraturan dana pensiun di mana karyawan dimungkinkan untuk pensiun lebih awal daripada usia pensiun normal dengan persyaratan khusus yang itu setelah mencapai usia tertentu, misalnya 50 tahun. Harus memenuhi masa kerja minimum misalnya 10, 15, atau 20 tahun dan memerlukan persetujuan dari pemberian kerja. Beberapa peraturan pensiun mengatur bahwa pensiun dipercepat hanya dapat dilakukan apabila karyawan telah mencapai usia tertentu, misalnya 10 tahun sebelum usia pensiun normal, atau karena karyawan mengalami cacat tetap. Yang ketiga, pensiun ditunda. Banyak orang beranggapan bahwa secara sosial ekonomi tidak dapat memaksa seorang karyawan yang pensiun hanya karena ia telah mencapai kronologis tertentu. Beberapa pendapat mengatakan bahwa pemaksaan pensiun bagi karyawan yang masih sehat mental dan fisik akan meningkatkan tingkat mortalitas. Biasanya beberapa pemberi kerja yang memiliki program pensiun memperkenankan adanya pensiun ditunda dengan ketentuan bahwa pembayaran pensiun dimulai pada saat tanggal pensiun normal meskipun yang bersangkutan tetap meneruskan bekerja dan memperoleh gaji dari perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat, pensiun cacat. Pensiun cacat ini sebenarnya tidak berkaitan dengan usia peserta. Akan tetapi karyawan yang mengalami cacat dan dianggap tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan pekerjaan berhak memperoleh manfaat pensiun. Manfaat pensiun cacat ini biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal di mana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal dan penghasilan dasar pensiun ditentukan pada saat peserta yang bersangkutan dinyatakan cacat. Slide ketujuh, yaitu sistem pembayaran manfaat pensiun. Cara pembayaran manfaat pensiun benefit kepada karyawan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama pembayaran secara sekaligus atau lump sum. Yang kedua, pembayaran secara berkala atau annuity. Dalam keadaan inflasi, misalnya, orang lebih cenderung memilih pembayaran manfaat dengan cara sekaligus, karena nilai uang yang akan diterima sekarang tentunya lebih tinggi daripada waktu yang akan datang. Selain manfaat yang diterima secara lump sum, dapat dipakai untuk melakukan suatu usaha yang memberikan hasil secara kontinu. Hal ini akan berlaku apabila setiap orang bertindak sebagaimana asumsi tersebut. Namun tidak semua orang dapat berbuat demikian. Bahkan banyak dalam hal pembayaran secara lump sum,
oleh yang bersangkutan mungkin akan habis dikonsumsi. Dan apabila bekas karyawan, dalam hal ini penerima manfaat tidak dapat mengelola manfaat yang dimaksud, maka untuk masa yang akan datang yang bersangkutan akan mengalami kesulitan keuangan. Dengan demikian, dana pensiun tidak lagi sesuai dengan tujuan pembentukannya sebagai jaminan hari tua. Selain itu, bila kita lihat dari persepsi ekonomi makro, pemberian manfaat secara sekaligus akan mempercepat tingkat inflasi karena sirkulasi uang akan bertambah dan kemungkinan akan dikonsumsi dengan segera, sehingga tidak ada sisa sedikit pun untuk investasi. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.